Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita berisi 3 tema besar. Yang pertama temanya adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala macam bentuknya. Kemudian tema berikutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci isi dari syariat ini. Ketika Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, maka bentuk menyembahnya seperti apa? Nah, itulah syariat. Itu yang sama Allah diperinci. Itu yang kita kenal dengan fikih. Dirinci sama Allah dalam Al-Qur'an. Atau disebutkan sebagian besarnya secara global diperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi yang ketiga, tema yang besar yang berikutnya adalah contoh dari orang-orang yang mengamalkan 2 hal tersebut, kemana mereka, dan contoh orang-orang yang gagal mengamalkan 2 tadi itu, tauhid dan juga fikih tadi, dan kemana hasil akhirnya. Jadi cerita, kisah, hikayah, sirah. Di antaranya yang sangat luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an yang ada pada surat Al-Anbiya. Ini di juz-juz ini surat Al-Anbiya, surat Al-Qasas, surat An-Naml, itu sini cerita-cerita bagus-bagus itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah hambaku yang bernama Ayyub, idh nada rabbahu, tatkala dia berdoa memohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-durru, sesungguhnya aku ditimpa musibah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Engkau sebaik-baiknya zat yang menyayangi manusia. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya, diberikan sama Allah beberapa orang istri dan anak, dan juga kekayaan rumah dan juga kebun-kebun yang subur. Ada beberapa versi, diantaranya Nabi Ayub mungkin suatu hari dia pernah lupa, ada orang yang minta tolong sama Nabi Ayub, dia terzolimi orang tersebut, minta tolong sama Nabi Ayub, mungkin Nabi Ayub lupa, mungkin saking banyak kerjaannya ya, kita tentu berhusnudzon kepada Nabi ya, tapi itu disebutkan itu, athar tersebut. Nabi Ayub lupa untuk menolong orang tadi, sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dimatikan. Anak-anaknya mati, istrinya kabur semua, tinggal satu, hartanya ludes habis semuanya, dan badannya kena penyakit yang luar biasa. Ini satu versinya. Ada versi yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah SWT memuji Nabi Ayub, tapi iblis mengatakan, ya Allah, kalau engkau berkenan
biar aku yang ngetes Ayub ini. Maka diizinkan sama Allah iblis untuk ngerjain Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub digoda oleh iblis, dibikin berantakan hidupnya, ya, ditimpakan penyakit dan lain sebagainya. Intinya semuanya dengan izin Allah turun musibah tersebut. Nabi Ayub sakit luar dalam. Ketika sakit, tentunya Nabi Ayub ini nabi. Ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Tapi Nabi Ayub tidak langsung mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Istrinya yang memaksa dia, "Ayo Ayub, kau ini nabi, kau tinggal angkat tanganmu, kau doa sama Allah." Tapi Nabi Ayub mengatakan, "Enggak, aku malu sama Allah. Aku sekian puluh tahun sama Allah dikasih kenikmatan. Masa baru sebentar dikasih ujian aku sudah mau protes sama Allah?" Ya kayak orang cepet-cepetan gak ridho dengan takdirnya Allah, gak mau, kata Nabi Ayub. Maka dia pun hidup dalam keadaan yang seperti itu, sakit luar dalam, badannya, organ dalamnya hancur, luarnya juga menjijikkan yang luar biasa, sampai dia diusir oleh kaumnya, tinggal di tempat yang gak berpenghuni, tengah padang pasir gitu, cuman dia sama istrinya. Terus seperti itu, istrinya yang kerja, cari kerjaan, ya, sama orang-orang kampung. Kalau dapat uang, dia beli makanan untuk ngasih makan Nabi Ayub ini. Terus sampai ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Sampai suatu hari istrinya sudah dikenal sama orang-orang bahwasanya dia adalah istrinya Nabi Ayub. Orang nggak ada yang mau nerima dia kerja, takut ketularan. Akhirnya dia potong rambutnya, dia jual rambutnya. Dia pulang dalam keadaan ya rambutnya sudah habis. Disitulah Nabi Ayub dia sakit, dia merasakan puncak dari musibahnya dia, yang melihat istrinya seperti itu, dia nelongso yang luar biasa, sehingga dia berdoa, dia mengangkat tangan dan mengatakan, "Inni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, dia Nabi Ayub, bayangkan doanya cuma segitu aja disebutkan, ini doanya Nabi Ayub karena saking malunya dia sama Allah, dia nggak mau banyak ngeluh, doanya dia cuma pendek. Inni massaniya dzurru, ya Allah sesungguhnya aku ditimpa musibah, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau lah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Ayub ini, aku kabulkan doanya dia. Fakashafna ma bihi min dur, dan aku angkat musibah yang menimpa dirinya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan aku berikan, aku kembalikan keluarganya, dikasih lagi sama Allah keluarga. Wa mithlahum ma'ahum, dilipat gandakan sama Allah, diganti 2 kali lipat daripada yang dulu pernah hilang. Apa? Rahmatan min indina, sebagai tanda bahwa aku sayang sama dia. Aku kasih dia ujian bukan karena aku benci, bukan, tapi sebagai tanda sayang dari aku, kata Allah. Aku ganti itu semua. Dan yang lebih luar biasa, kata Allah apa? Wa dzikra lil abidin, dan sebagai pelajaran bagi seluruh hamba-hambaku. Yang artinya, kalau seandainya cerita ini hanya bisa dialami oleh Nabi Ayub, sama Allah nggak bakal diceritakan ke kita. Mudeng Pak. Kalau seandainya cerita ini mustahil dicapai oleh kita, ngapain Allah cerita ke kita? Justru Allah menceritakan ini kepada kita, ini tujuannya, wa dzikra lil abidin, sebagai pelajaran. Jadi kalau kamu kena musibah, kau ikutin caranya Ayub ini, pasti aku akan lepaskan musibah tersebut. Allahu Akbar ya. Nabi Ayub disebutkan bahwasanya besok harinya ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, maka esok harinya Allah SWT keluarkan air dari tanah, dimunculkan mata air, sama Allah disuruh mandi Nabi Ayub. Nabi Ayub disuruh jejak tanah sehingga keluar mata air. Kata Allah, hadza mughtasalun baridun wa syarab, ini air yang dingin yang aku pancarkan ini ya Ayub, engkau mandilah dari situ dan kau minum dari situ. Maka dia kembali menjadi orang yang seperti dulu, dia gagah, ganteng lagi dan sehat walafiat lagi. Sehingga ketika istrinya datang, istrinya kaget. Dia tanya, "Pak, ngelihat nggak ada bapak-bapak tua yang sakit di sini?" Kata Nabi Ayub, "Waihak, apa kau nggak mengenali aku? Aku suamimu." Kata istrinya, jangan bercanda loh.
Kata suaminya, enggak, aku Ayub. Dan setelah Nabi Ayub mandi dari air tersebut, maka airnya sama Allah dirubah menjadi emas. Dirubah menjadi emas sehingga Nabi Ayub disebutkan Nabi Ayub lari untuk mengumpulkan emas-emas yang berceceran itu dengan bajunya. Maka sama Allah SWT ditanya sama Allah, wahai Ayub, apakah engkau tidak puas dengan rahmatku ini? Maksudnya sampai engkau harus lari-lari keliling-keliling mengumpulkan emas itu. Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Rabb, wa man yasba'u min rahmatika ya Rabb. Ya Allah, siapa orang yang merasa kenyang dengan rahmatmu ya Allah? Enggak ada. Ya, maka Nabi Ayub pun dia haus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Kata Allah, Ismail, hambaku yang bernama Ismail, dan juga Idris, dan juga dzal kifl. Zulkifl, ya, Zulkifli kita biasa kenal. Kata Allah, kullun minas sabirin, semuanya adalah hamba-hambaku yang sabar. Karena Ayub juga sabar, maka sama Allah disebutkan hamba-hamba yang lain yang sama kayak Ayub siapa aja. Ini kata Allah, Ismail wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin. Ini semua hamba-hambaku yang sabar ini. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka semua di dalam naungan rahmatku, kata Allah. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaku yang soleh. Kemudian kata Allah ceritakan lagi cerita hambanya yang lain. Kata Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dhannun dalam ayat yang lain disebutkan dengan nama sahibul hut. Siapa dia? Yunus. Ya, Yunus ibn Matta. Bayangkan sampai disebut sama Allah wa sahibal hut, wa la takun ka sahibil hut, disebutkan dalam surat yang lain. Saudaranya atau temannya ikan. Di sini disebutkan juga Dhannun, yaitu pemilik ikan. Sampai dilekatkan namanya dengan nama ikan sama Allah, ikan paus itu. Idzaba mughadiban, tatkala dia pergi dengan marah, nesu dia sama kaumnya. Jadi Nabi itu punya deadline ternyata. Sampai kapan dia diizinkan sama Allah untuk berhenti dakwah? Itu ada izin dari Allah. Ya, terus berusaha, sudah capek, sudah disiksa. Kalau Allah belum izinkan untuk selesai, untuk pergi, maka nggak bisa pergi Nabi itu. Ini Nabi Yunus belum diizinkan sama Allah, dia sudah pergi meninggalkan kaumnya. Dia sudah janjikan kaumnya, awas 3 hari lagi Allah akan menimpakan kepada kalian azab. Aku akan pergi dan Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Maka Nabi Yunus pergi naik kapal, kita semua sudah tahu ceritanya. Kata Allah SWT, fasahama fakana minal mudhadin. Dia ikut undian, diundi sama penumpang kapal semuanya, dia kalah terus. Setiap dikocok, dikeluarkan, yang keluar nama dia lagi. Orang-orang di kapal enggak mau, ini orang soleh, enggak mungkin dia yang salah. Diulang lagi, dikeluarkan namanya dia lagi. Kata Allah, dia ikut undian dan dia terus yang kalah, kata Allah, Nabi Yunus ini. Dan ternyata di belakang itu Allah sudah menyiapkan skenario yang besar. Allah sudah panggilkan ikan paus, disebutkan oleh Ibnu Katsir, dari laut seberang, bukan dari laut situ, karena itu laut kecil, ikannya paling ikan pausnya kecil-kecil. Dipanggilkan sama Allah ikan paus dari samudera yang besar. Dan dikasih tahu sama Allah ikan paus tersebut, makanlah Yunus ini, wala tukassir lahu azman, dan jangan kau patahkan tulangnya. Itu pesannya Allah sama ikan paus itu seperti itu. Fa innahu laisa laka birizqan, karena sungguhnya dia ini bukan rezekimu, dia bukan makananmu, aku hanya mau menghukum dia saja. Maka dia pun ya loncat ke laut dan ditelan sama ikan paus itu. Faltaqamahul hut, dimakan sama ikan. Bayangkan ini, Allahu Akbar. Itu gimana itu, Pak? Ya, orang hidup ditelan sama ikan paus. Dan Nabi Yunus, dia merasa dia sudah mati, disebutkan dia ngira dia sudah mati sudah. Tahu-tahu dia
bisa membuka matanya, dan dia pegang badannya. Ternyata aku masih hidup. Kaget dia. Dia baru ingat, wah aku dalam perut ikan ini. Bangun dia di situ. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz dhahaba mughadiban," tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya. Fa dhanna allan naqdira alaihi, dia menyangka aku enggak akan hukum dia. Dan inilah para nabi. Nabi ini kalau dia selesai misinya dibalas sama Allah yang luar biasa. Kalau gagal misinya, maksudnya dia enggak nurut sedikit aja, sama Allah dihukum yang luar biasa. Itu cerita Nabi Yunus, dihukum sama Allah. Dia menyangka aku enggak menghukum dia. Fanada fi dzulumat, sehingga dia harus berdoa di kegelapan malam yang luar biasa, di tengah kegelapan yang berlipat-lipat, ya kegelapan malam hari, kegelapan di dalam laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Itu ngerinya kayak apa itu Nabi Yunus itu. Ya, itu ikan pausnya keliling samudera, bawa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus kaget ya, gelapnya luar biasa. Dia mendengar, disebut oleh Ibnu Katsir bahwasanya ada athar yang mengatakan Nabi Yunus mendengar suara gemuruh yang sangat, suara macam-macam di dalam perut ikan itu, di dalam laut itu ada suara macam-macam. Dia tanya sama Allah, "Ya Rabb, ma hadza sautul muz'ij?" Suara apa ini ya Allah? Suara gemuruh apa ini ya Allah? Kata Allah apa? "Dzaka tasbihatu ahlil bahr." Wahai Yunus, sesungguhnya itu adalah tasbihnya penghuni laut. Ya, disitulah Nabi Yunus dia kaget dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun bertasbih. Disebutkan sama beberapa ulama, maksud dari bertasbih adalah dia sholat di dalam perut ikan paus itu. Dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Dia membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Dia tunjukkan tauhidnya dia kepada Allah. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dia pamerkan tauhidnya kepada Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Dia enggak nyalahkan Allah. Dia justru membersihkan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku dihukum seperti ini bukan karena salahmu ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Dia bertobat kepada Allah. Jadi dia tunjukkan tauhidnya dia kepada Allah. Dia membersihkan Allah dengan tasbih dan dia bertobat kepada Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah hamba yang zalim, aku yang salah ya Allah. Sehingga doanya Nabi Yunus ini naik ke atas langit dan didengar oleh seluruh penghuni langit. Ya, para malaikat mendengar doanya Nabi Yunus dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, sautun ma'rufun min 'abdin ma'ruf." Ini suara ya Allah, kami kenal suara siapa ini? Min 'abdin ma'ruf, dari hamba yang sangat terkenal ya Allah. Ini Yunus ya Allah. Tapi kata malaikatnya apa? Fi ardin gharibah. Tapi di mana dia ya Allah? Kita nggak ada yang tahu ini Yunus di mana. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun selamatkan Nabi Yunus. Ya, dia dimuntahkan dan urusannya kan sudah berantakan ya. Dia pergi meninggalkan kaumnya sendirian, dimakan ikan. Bayangkan tuh ruwetnya kayak apa. Subhanallah, begitu dia tobat sama Allah, dikeluarkan dari perut ikan itu, dilemparkan dia ke pinggir laut, sama Allah ditumbuhkan pohon yaktin, pohon labu, yang mana pohon labu ini daunnya besar-besar, bisa untuk menutup auratnya dan juga mengusir lalat karena badannya bau, dikerubungi sama binatang Nabi Yunus ini. Jadi dengan perantara daun tersebut bersih badannya, dan juga buahnya bisa dimakan dan mengembalikan kekuatannya. Dan yang luar biasa lagi, kaumnya tadinya mau diazab sama Allah, ternyata sebelum azabnya turun, kaumnya bertobat kepada Allah, sehingga Allah angkat azab dan Allah kembalikan Yunus ke rumahnya. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, maka aku kembalikan dia ke kaumnya yang berjumlah 100.000 atau lebih. Allahu Akbar. Ya, dia bertobat kepada Allah dan Allah digenahkan lagi urusannya sama Allah. Kemudian juga Nabi Zakaria, di mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan," ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah. "Wa anta khairul warithin," dan sungguhnya engkau lah sebaik-baik yang memberikan ahli waris.
Fastajabna lahu, maka aku kabulkan doanya Zakaria ini. Ya, istrinya sudah nggak bisa hamil lagi, sama Allah diperbaiki sehingga bisa hamil. Sehingga kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada dia Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kita perbaiki istrinya tadi sehingga bisa hamil. Kemudian kata Allah, ini syaratnya kenapa mereka bisa dikabulkan doanya sama Allah. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ada kesempatan berbuat baik, beribadah sama Allah, mereka ternyata selalu berlomba-lomba, cepat-cepatan. Wa yad'unana, dan selalu berdoa kepada kami dengan bekal apa? Raghaban wa rahaba. Setiap doa sama kami selalu khusyuk doanya, mengandung dua perasaan ini. Takut jangan sampai enggak dikabulkan sama Allah, dan juga raghaban, berharap sama Allah dengan harapan yang bulat. Wa kanu lana khashiin, dan mereka selalu khusyuk ketika beribadah kepada kami. Jadi itu kalau ibadah kita mau diterima, di doa kita mau dikabulkan sama Allah, itu bekal yang harus kita persiapkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.